lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang pemahaman kita terkait dengan persoalan yang kita bahas kemarin tentang hukum atau fikih. Prinsip-prinsip hukum di dalam Islam yang pertama kemarin adalah prinsip yang bersifat manusia banget atau humanistik ya, manusia banget. Yang kedua adalah prinsip taklilut taknin ya. Taklil artinya menyedikitkan aturan. Nanti sekilas sudah kita berikan gambaran ya terkait dengan kondisi keberadaan manusia yang diciptakan dengan kemampuan akal, dengan ilmu, maka sesungguhnya ilmu dan akal itu menjadi kekuatan, menjadi modal bagi manusia untuk bisa melakukan pilihan di dalam hidup. Mana yang baik, mana yang buruk. Akal itu bisa memahami, tetapi tidak bisa sempurna. Artinya tetap dibutuhkan atau harus ada agama. Jadi kalau hanya akal saja, hanya menggunakan kemampuan logika atau pikiran, maka banyak hal yang manusia ini tidak bisa menjangkau. Kalau untuk memahami hal-hal mana yang baik, mana yang buruk. Maka lalu kemudian Allah menurunkan syariat. Syariat atau agama itu dalam rangka untuk menyempurnakan terhadap keterbatasan akal pikiran manusia. Banyak hal yang akal itu tidak tahu gitu ya, tidak menjangkau. Makanya miqdar atau miqyas, miqdar itu ukuran, miqyas itu sama ukuran. Miqyasul khair wasyarr dalam konsep hukum itu miqyas artinya ukuran atau standar. Standar untuk menentukan ukuran sesuatu itu baik atau buruk itu asyarr. Miqyasul khairi wasyarri asyarr. Nah, akal ini memberikan dukungan untuk memahami itu ya, memahami. Lalu kemudian penyempurnanya adalah dengan akal. Jadi kalau diurut miqyasul khairi wasyarri, miqyas, kias itu ukuran standarnya, binggainya. Al khairi wasyarr huwa asyarr. Yang menjadi standar atau ukuran terhadap menentukan mana yang baik dan buruk itu adalah syariat agama. Nah, karena akal manusia ini bisa memilih, ya, bisa memahami, manusia ini bisa dengan akalnya memilih atau menentukan perbuatan mana yang baik dan buruk, ada agama itu. Lalu agama hanya memberikan panduan yang seminimal mungkin, yang berupa taknin ya. Taknin itu aturan atau hukum. Hukum itu kan lebih bersifat mendikte ya, mengatur. Nah, karena orang sudah punya akal, maka aturan itu tidak terlalu banyak. Justru yang dibangun itu keyakinan dan karakter.
melakukan bentuk penanaman terhadap perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga dia tidak bergerak hanya atau tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan komando logika dan akalnya, tetapi memang nurani jiwanya, hatinya itu juga ikut memberikan pertimbangan. Kalau nurani itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau akal, logika, ilmu itu masih bisa disiasati ya. Artinya orang beralibi, beralasan, lalu kemudian mencari pembenaran atas sebuah kesalahan itu masih bisa. Tapi kalau nurani itu tidak bisa. Dia pasti ada kebenaran. Kalau lalu kemudian dikalahkan oleh akal, dibohongi oleh akalnya nurani kebenaran itu, nurani itu tetap akan menjadi sesuatu yang gelisah, menjadikan orang gelisah. Ketika ada nurani, ya, dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan nafsu, dengan pertimbangan akal ya, disiasati itu. Mungkin dia bisa menang ya, dalam proses tertentu mamanya, ketika terjadi pertarungan, padahal nuraninya dia berbicara ini mestinya kudu A gitu ya, tapi akalnya memaksakan B. Mungkin yang menang akan B, tetapi nurani dia tetap akan muncul kegelisahan untuk tidak menerima adanya sesuatu yang tidak cocok karo nuraninya, itu tidak bisa. Makanya Nabi dawuhnya istafti qalbak. Yang paling jujur itu hatimu. Ya, yang paling jujur itu hatimu. Akalmu mungkin bisa jujur, bisa tidak. Ilmu, logikamu bisa jujur, bisa tidak. Tapi kalau hatimu pasti dia jujur, meskipun dia kalah atau dikalahkan, ya, nurani itu. Gak iso. Nurani itu tetap ngerasa gak enak, ngerasa gelisah, ngerasa ada apa ya, sesuatu yang menghantui terhadap pikiran atau terhadap kehidupan dia gitu deh. Nah, itu qalb, nurani tadi itu ya, nurani itu. Dan kebenaran itu bersifat universal. Kalau sudah nurani itu universal. Mukmin, kafir, wong sing Islam taat, Islam yang suka maksiat, yang fasik gitu ya. Nurani itu sama gitu. Nurani itu sama. Podo nurani itu. Menghargai yang lebih tua, menghargai kepada orang tua, sopan, santun, itu nurani itu podo ya. Menjaga hak milik, tidak gampang mengambil orang, tidak gampang menyakiti gitu ya. Nurani itu sama gitu. Sampai kemudian nurani itu mati itu, yang disebut dengan fi qulubihim maradun bal rana ala qulubihim. Ketika nurani itu sakit, maka di sanalah nurani itu tidak lagi punya kemampuan memberikan pertimbangan, memberikan seleksi terhadap pilihan-pilihan akal itu gitu ya. Berdarah dingin itu sesungguhnya adalah orang melakukan kejahatan dengan berdarah dingin, membunuh orang, tidak merasa ada dosa, tidak ada takut gitu ya, melakukan kejahatan tidak ada wedi-wedine gitu, koyok begitu biasanya yang melakukan kejahatan maunya, ya itu karena persoalannya nuraninya sudah sakit atau nuraninya sudah mati, balrona ala qulubihim. Nurani itu kayak kotak hitam gitu ya dalam pesawat kira-kira ya. Nah, nurani itu harus dijaga untuk tetap manusia itu dalam kemanusiaan yang sempurna gitu ya, yang baik gitu. Kalau nuraninya sudah hilang, meskipun logika akalnya ini mungkin pinter, mungkin apa, nuraninya itu kotor, nuraninya itu sakit, apalagi berkarat kata Al-Quran, maka akalnya pasti tetap tidak benar gitu ya, pasti kalah gitu. Ya kenapa orang wong pinter tapi lalu dia perilakunya tidak benar ya, karena nuraninya sudah kalah tadi, kolbunya itu sudah tidak jalan. Oke ya, makanya harus dijaga dengan itu. Oleh karena orang punya akal dan punya nurani tadi, Allah itu memberikan syariat itu tidak banyak, makanya disebut dengan apa, taklilut, taktenin, apa namanya? Jadi yang harus diasah, dijaga, ditumbuhkan itu mestinya itu akal, ilmunya, lalu kemudian nuraninya dijaga.
aturan dipersedikit. Dan saya sudah. Jangan aturan yang diproduksi diperbanyak, yang menekan, yang mengatur gitu ya. Tapi lalu kemudian tidak diilmoni yang cukup, tidak diberi pemahaman, nuraninya dibiarkan tidak terjaga dengan baik ya. Percuma juga ada aturan itu. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, itu ya nggak ada gunanya gitu ya. Karena tidak dijaga itu tadi. Menjaga nurani tadi dengan proses membangun karakter sifatun rasikhah. Sifatun rasikhah itu artinya menginstal ya, diinstal terus dengan perilaku dengan sifat-sifat yang baik. Karena dari qalb itulah atan tasduru, sifatun rasikhah itu tasduru annal af'al, perilaku, keputusan, kebijakan, semua yang dilakukan itu sesungguhnya adalah komando panglimanya itu adalah hati tadi ini, yang sifatun rasikhah itu. Ya, sifatun apa? Rasikhah. Maka dalam Islam prinsip syariat yang kedua apa? Taqlilut taknin. Alasannya kenapa? Tadi, manusia telah diberi akal, manusia diberi hati, diberi syariat. Dia sesungguhnya bisa memilih yang terbaik. Maka jangan terlalu didikte, ditekan, tapi terus dihidupkan itu nuraninya, terus diberikan pemahaman akalnya, sudah. Maka aturan itu diperlukan sangat minimal sekali. Itu kehidupan akan jauh lebih nyaman dengan begitu. Memproduksi dari aturan buahnya, tapi lalu nurani, hati ini orang ditoto, jiwanya tidak dibangun ya. Tidak diberikan pemahaman keilmuan yang cukup, ya percuma. Tiap hari dibikin undang-undang, dibikin aturan, ya tetap tidak ada efeknya gitu ya, tidak ada efek. Bahkan tanpa aturan pun orang bisa baik sesungguhnya, paham ya? Hanya sekali lagi itu terbatas kan, jangkauan pilihannya terbatas. Maka diperlukan aturan agama tadi. Oke, prinsip yang kedua apa namanya? Taqlilut taknin. Kenapa taqlilut taknin? Tadi alasannya itu. Karena manusia diciptakan sudah ada perangkat ya dalam dirinya, yang sesungguhnya perangkat itu bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidup, mana yang baik, yang tidak baik, mana yang layak, mana yang tidak layak untuk dilakukan itu. Itu prinsip yang kedua. Jadi yang pertama kemarin adalah humanisme itu yang insaniyah. Insaniyah itu artinya menungso banget gitu. Lalu yang kedua adalah taqlilut taknin tadi. Silahkan, kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, Mas. Orang yang sudah mati itu apa masih bisa dihidupkan? Bisa. Iya. Nggak usah diselamati tapi ya. Kalau mati kan diselamati. Jadi caranya piye? Berada di tempat yang baik, diilmuni yang baik ya. Quran itu tergantung pada stimulus juga ya. Pengaruh. Berada di situasi yang baik, maka dia juga akan bergerak menjadi baik. Jadi makanya kalau rumusnya kan gampang. Kumpulono wong sing soleh. Jangan soleh namanya tok ya. Namanya soleh tapi wongnya berluara gitu ya. Orang-orang baik itu akan menjaga hati. Maka istilah ada menjaga hati itu. Menjaga hati bukan berarti lalu kita kasih paker atau kita kasih senjata kayak Pak Polisi menjaga gitu, enggak. Menjaga hati itu menjaga hati dengan lingkungan yang baik, dengan perilaku yang baik, kayak simbiosis ya, apa ya, saling butuh gitu ya. Hati kita akan baik kalau perilaku kita baik, perilaku itu baik kalau hati kita baik, itu terus gitu. Terjadi ittisaliyah talazumiyah, apa simbiosis itu kayak gitu. Ittisaliyah itu ketersambungan, keterkaitan, talazumiyah itu yang bersifat pasti itu. Ya, yang bersifat pasti. Kita harus sehat supaya bisa makan itu menjadikan kita sehat. Kita kalau sakit kan makan susah gitu. Tapi ketika sudah dalam kondisi sakit ya harus dipaksa. Caranya supaya bisa makan meskipun itu pelan-pelan sampai kita sembuh. Lalu setelah sembuh kita
berusaha untuk menjaga dengan makanan yang baik, kan gitu ya. Jadi bisakah hati yang sakit atau yang kotor itu lalu dibersihkan? Bisa, bisa. Ya, satu dengan hidayah tadi ya. Mohon kepada Allah diberikan kemudahan. Karena sekali lagi melakukan kebaikan itu tetap ada campur tangan Gusti Allah, namanya hidayah, namanya taufik wal ma'unah. Apa namanya? Taufik wal ma'unah. Tidak semata-mata ilmu, ya, tidak semata-mata ikhtiar lahir kita di lingkungan. Tapi conditioning untuk dapat hidayah ini harus ada. Mana bisa kita akan bisa mendapatkan at-taufik wal ma'unah kalau diri kita berada di tempat-tempat yang tidak benar, tidak pernah kita ilmoni, gitu ya. Yang ada tentu dorongan-dorongan tidak baik, kan gitu. Makanya perlu membangun lingkungan yang baik, ya, membentuk lingkungan keluarga yang bagus, lingkungan kerja yang baik, lingkungan bermasyarakat yang baik, lingkungan bernegara yang baik. Di situ namanya budaya itu. Budaya itu proses pembiasaan kebaikan. Kalau budaya yang tumbuh itu budaya kebaikan, maka dia akan terjaga kebaikan itu. Nah, budayanya itu sudah budaya yang tidak baik, orang yang apik itu bisa menjadi jelek juga gitu. Nah, orang yang tidak baik ketika dia oleh Allah ditakdirkan berada di tempat yang baik, maka kemungkinan menjadi baik itu tetap ada tadi ya. Mereka tadi hatinya sudah kadung kotor, sudah kadung sakit ya. Ketika dihijrahkan istilahnya, dipindahkan dari lingkungan yang tidak baik ke lingkungan baik ini, potensi untuk menjadi baik itu ada. Lalu diilmoni tadi, lalu dimohonkan pada Allah untuk mendapatkan al-ma'unah atau taufik wal ma'unah. Hidayah itu taufik wal ma'unah tadi. Petunjuk yang bersifat campur tangan Allah secara langsung, atau taufik wal ma'unah itu. Bisa. Nah, menjaga hati yang sudah baik itu ya harus setengah kebaikan, gitu ya. Ojo diri kita, hati kita ini berada di tempat yang kotor, berada di tempat yang suka fasik, maksiat, maka di sana akan punya potensi yang tidak baik. Mengasali api gitu ya, terus dia berada di tempat yang tidak baik, lama-lama juga menjadi tidak baik gitu. Awalnya orang itu biasanya kalau nuraninya masih itu ono barang yang nggak tepat itu sudah langsung dia akan menolak ya, antisipasi, gak bener ini. Tapi karena terus dia melihat berada di lingkungan itu sesuatu keburukan berulang-ulang, besoknya sudah gak mentoleransi. Gak boleh, aku kan gak melok-melok, aku main nongkrong ini tok, gitu kan. Gitu ya. Bergeser sudah. Nek turun biasa itu kan delok barang yang delok tok saja kan sudah langsung ada reaksi nurani kita gitu. Tapi ketika lalu terus tiap hari nanti akan melihat atau berada di tempat itu, dia akan mencoba mentoleransi. Biasa sementing aku menang, aku rawopo. Nanti lama-lama dia, ya wis aku tak nyoba mencipi titik-titik, tak melok titik-titik, itu kan gitu ya. Lama-lama titik itu menjadi banyak pun lalu nggak kerasa bahwa itu banyak. Akhirnya keburukan tidak lagi menjadi keburukan, dan nanti saya katakan, lalu kejahatan itu tidak lagi merasa itu sebagai jahat. Oh, itu yang sudah betul-betul nuraninya sudah mati ya, sudah kotor gitu ya. Itu yang lalu tadi saya katakan berdarah dingin itu. Ya, karena tentara seperti yang Israel yang membunuh di Palestina, yang mati anak-anak itu, dia nuraninya kan sudah dimatikan. Jadi binatang saja masih ada keterbatasan ya. Tapi kalau manusia ini dengan akalnya, dia nurani kalau mati ini berbahaya ya. Dia bisa membunuh dengan tertawa, nggak ada iba sama sekali. Nah, biasanya sekali lagi rutinitas terhadap sesuatu yang kita lihat, nah itu yang akan mempengaruhi tadi ini ya. Seorang dokter mungkin ya, orang kalau nggak jadi dokter itu melihat orang apa istilahnya sambat lohoro itu kan langsung kita ini gak tega kan gitu ya, apa nggak tega gitu. Tapi kalau dokter setiap hari dia melihat orang sakit, orang sambat, itu sesuai dia kayak kebal. Yang apa dikhawatirkan itu. Jangan sampai kita ini, nurani kita ini tidak punya rasa iba, tidak punya rasa ngesakno nonggone wong. Paham ya? Orang kesakitan ya dianggap biasa gitu. Ya.
hibah. Seorang tentara juga begitu. Dia awalnya mungkin latihan membunuh sekedar itu 1-2 orang. Lama-lama dia membunuh itu kayak biasa. Mungkin dia dulu kayak mainan. Kemarin saya dapat cerita orang Palestina itu yang ketemu di acaranya Wali Masa itu. Israel itu biasa membunuh. Tangannya dulu. Orang Gaza itu dibunuh. Tangan kiri, besok lagi tangan kanannya. Apa istilahnya? Disakiti itu loh ya. Jadi orang yang sudah sakit ini, tangan kanannya besok lagi ini. Jadi kayak apa istilahnya? Ditembaki, tembak pakai tembak. Tapi kayak digawe mainan begitu, gitu ya. Menyakitinya itu. Paham ya? Itu karena nuraninya sudah apa? Mati. Lebih dari binatang itu. Lebih dari binatang. Dalam pikiran dia melihat orang itu tidak lebih dari seekor binatang, seekor kucing yang bisa dibunuh. Kita aja bunuh kucing, rasanya ora tego, kan gitu ya. Kalau bunuh ayam, ya tego lah. Apalagi ayam tetangga ya. Ayam itu. Nah, itu nurani. Ya. Ya. Silakan. Aduh, Mas. Silakan. Hah? Iya. Izin bertanya. Iya. Tanda-tanda matinya hati. Artinya, Iya. sendiri nggak sadar. Oke. Kalau kita dengan kebaikan sudah tidak lagi punya dorongan, dengan keburukan tidak lagi punya penolakan ya. Kalau dengan kebaikan kita lagi tidak terdorong untuk melakukan, untuk membantu, untuk termotivasi gitu ya. Sebaliknya terhadap keburukan kita ini kok lebih gampang, maka kemungkinan, bukan kemungkinan, itu pasti ada persoalan dengan hati itu. Bisa masih stadiumnya sakit stadium 1, stadium 2, lama-lama nanti sudah tidak ngereken sama sekali gitu ya. Sudah rangkaian di barang sing api, barang sing buruk itu tadi. Tanda-tandanya itu. Kalau kita masih melihat orang itu suka kasihan, lalu kita masih iba, lalu kemudian kita suka membantu, maka nurani kita masih hidup. Ya. Jadi indikatornya atau tanda-tandanya adalah apakah tadi dengan kebaikan, baik dalam ukuran akal pikiran, dalam ukuran agama, miqyasul khair wasyarr tadi ini, kita masih punya dorongan motivasi untuk melakukan itu apa tidak? Paham ya? Ya, kalau masih males itu masih, tapi tentu tingkat hidupnya itu tidak semaksimal mungkin. Jadi pada lampu ngono uripe iku enggak iso 100% gitu ya. Ono males ya, ono gawe, ono males ya, biar pet ya, biar pet. Sakit tapi stadiumnya masih 1 gitu, masih 2 gitu ya. Jadi kalau ditanya indikasinya apa nurani kita ini? Ya, perilaku ya. Apakah kita masih terdorong untuk melakukan satu kebaikan, atau kita punya kemampuan atau diri kita ini menghindar atau menolak terhadap keburukan apa tidak gitu ya. Ini urip hati ini itu sana. Kalau sakit ya mungkin kadang-kadang tadi ya biarpet itu. Mulai lagi api-api hati ini itu kan gitu ya, hatinya lagi baik ya. Ya, sregep. Sama dengan akal tadi itu. Sregep. Baikan. Makanya lalu ketika kondisi seperti itu, tadi, segeralah berada di lingkungan baik, segeralah diilmuni, segeralah jaluk sepuro Gusti Allah, memohon ampunan, mohon pertolongan. Paham ya? Dan hati ini kembali hidup. Gitu ya. Kok kita ini ibadah kok malas gitu ya? Ya sudah, segera saja. Kita banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah. Kenapa Gusti Allah kok tidak suka kalau saya menghadap itu? Ya, kalau males itu berarti ada penghalangan. Ibarat dia adalah kabel gitu, ketika harus menyalurkan strum, maka kabelnya itu ada kotoran, ada penghalang, ada manik yang menjadikan strum itu tidak sampai ke sana. Kalau tidak mau kita temui berarti Allah itu lagi jengkel. Sholat kita kok tidak terlalu khusyuk, sholat kita tidak
efeknya soal kita. Ini berarti ada persoalan ini, segera istighfar. Mohon kepada Allah gitu. Pertanyaan dibalik, kenapa Allah tidak suka kalau saya menghadap, sehingga saya kok dibikin jarak ya. Ada situasi yang saya lalu blank, ada situasi saya tidak diberi waktu untuk mengingat kepada Allah itu. Makanya istighfar, mohon ampunan, memahami, mengilmoni, ya, berada di lingkungan yang baik itu yang tadi bisa menghidupkan hati yang mati. Jadi indikatornya di perilaku lahiriah tadi. Apakah kita tadi ya ukurannya dengan kebaikan itu termotivasi, terdorong ya untuk melakukan itu apa tidak? Sebaliknya terhadap sesuatu yang tidak baik, apakah kita ini ada penolakan, ada perasaan menjauh atau tidak itu? Ya ngaji begini ini kan termasuk ya mengilmui diri, ini termasuk menjaga hati kan ya. Pas ngaji kan hatinya betul-betul menyala-nyala ya. Baru ngaji setelah ketemu barangkali macam-macam kadang wis lali mana. Makanya kan harus terus dijaga tadi ya. Memang blank-blankan ya tenanan ya. Orang yang asalnya baik gitu di tengah lingkungan yang terlalu rutinitas tadi saya katakan itu juga berbahaya. Rutinitas itu. Kematian saja itu jadi rutinitas sudah kok. Tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Orang mengantarkan orang mati di kuburan, dia bisa sambil rokok, sambil guyon, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Padahal mayatnya itu sudah dalam posisi yang harus mempertanggungjawabkan semua gitu. Itu sudah kiamat kan dia yang meninggal itu ya. Harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mati itu wa'id. Wa'id itu adalah menjadi wa'id, menjadi motivasi, menjadi pengingat gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau kita terjebak rutinitas berarti ya nungguin. Seharusnya mengingat mati dengan tahlil, dengan apa itu harus menjadi dorongan untuk menjadikan kita lebih baik gitu ya. Tapi rutinitas tadi itu lalu menjadikan kematian adalah sesuatu yang rutinitas dan tidak punya efek apapun untuk membangun kesadaran, membangun kebaikan dalam diri.